Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Semangat pagi. Oke, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini semua masuk atau ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah semua diberi kesehatan. Bu Guru selalu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan lupa untuk setiap paginya Anda sarapan terlebih dahulu. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Bagus dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Mbak, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari materi mengenai kebinekaan global. Sudah familiar dengan kata kebinekaan global? Apa yang Anda ketahui? Apa yang Anda pikirkan? Ya, ketika mendengar kebinekaan global. Ada yang mau berpendapat? Bermacam-macam. Oke, Mbak Firly, bermacam-macam ya. Terus yang lainnya yang mau menanggapi? Saya tampung, betul Mbak Firly? Keberagaman, Mbak Nandaru ya. Oke, tepat sekali. Kita akan membahas mengenai toleransi terhadap keberagaman yang dikemas dalam kebinekaan global. Nih, dunia yang berwarna, yang penuh warna karena berbeda-beda. Oke, untuk capaian pembelajaran Anda perhatikan bersama-sama, Mas Mbak. Setelah mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta didik diharapkan yang pertama mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan. Kerentanan di sini itu adalah berarti berkaitan dengan perbedaan itu sendiri yang akhirnya kemudian memunculkan berbagai macam kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Selanjutnya yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Itu nanti kemudian akan kita capai bersama-sama. Ya, Mas Mbak ya. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk kemudian memantik apakah kemudian Anda itu memang sudah ada gambaran mengenai materi kebinekaan global. Bu Guru hadirkan di sini pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Kira-kira apa yang kemudian terjadi? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Oke, Mbak Arimbi. Tidak ada keberagaman antar manusia. Tidak adanya keberagaman antar manusia. Betul sekali. Yang lainnya? Ya, silahkan Mbak Nelly. Monggo berpendapat. Tidak ada toleransi di setiap daerah. Tidak ada munculnya toleransi di setiap daerah. Ya, oke. Ya. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Iya, betul sekali jawaban Mbak Arimbi dengan Mbak Nelly. Saya lengkapi bahwasanya ketika kemudian dunia ini dihuni oleh orang-orang dengan kemudian jenis kelamin yang sama, terus kemudian latar belakang yang sama, budaya yang sama, suku, terus kemudian ras yang sama, itu menjadikan hidup kita itu tidak menarik. Iya apa ya? Iya ya, karena monoton. Itu saja yang kemudian kita ketahui.
ya, tidak akan kemudian memunculkan rasa, ya, rasa toleransi, karena memang semua sama, ya. Di sini itu berarti unik, ya. Kalau kemudian memaknai perbedaan itu berarti unik, begitu ya Mas Mbak ya. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Jika tidak, kenapa? Monggo silahkan, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Firly, silahkan. Tidak, Bu. Karena Indonesia itu sudah cukup membuat kita bangga. Indonesia memiliki banyak macam adat istiadat dan rempah-rempah. Karena Indonesia itu membuat saya bangga, ya, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terus kemudian ras, agama, adat istiadat, kemudian kekayaan alamnya, ya, termasuk tadi Mbak Firly mengatakan rempah. Iya, betul sekali. Nanti akan kita kaitkan ya mengenai kemudian migrasi, ya, yang menghadirkan kemudian banyak perbedaan di antara kita, ya. Oke, tepat, sip. Selanjutnya, menurut Anda apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Arimbi, silahkan. Tidak, Bu, karena saat ini masih ada peperangan antar negara Israel dan Palestina. Israel dan Palestina. Oke. Selain itu juga ada peperangan antara Rusia dan Ukraina. Oke, terima kasih Mbak Arimbi. Ya, bahwasanya memang benar dunia saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, hal ini dibuktikan dengan ada beberapa negara yang masih terjadi konflik. Di antaranya tadi ada Israel dengan Palestina. Terus kemudian ada Rusia dan Ukraina. Hal ini terjadi, salah satu faktor penyebabnya itu karena adanya perbedaan, Mas Mbak, perbedaan kepentingan, ya, terus kemudian perbedaan ideologi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Anda perhatikan, ya. Sejak dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ini ada peta mengenai arus migrasi, arus perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, ini bisa kita kaitkan dengan kemudian asal usul, ya. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ya, bahwasanya yang menyebabkan keberagaman, ada suku bangsa, terus kemudian adat istiadat, ras, agama dan lain sebagainya, itu karena adanya proses interaksi di antara, ya, bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara dengan kemudian bangsa dari luar Nusantara. Ya, dijelaskan dalam beberapa teori. Ada teori Yunan, ada teori out of Taiwan, out of Afrika, dan teori Nusantara. Ya, bahwasanya masyarakat Indonesia itu beragam, yaitu karena adanya ini arus migrasi dari bangsa-bangsa tersebut, ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Oke, Mas Mbak. Sembari Anda perhatikan, ya, peta terus kemudian gambar di sini. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Mas Mbak, ya, ini sudah terbukti, ya. Ketika kemudian terjadinya konflik itu bisa muncul, yaitu tadi karena memang terdapat berbagai macam unsur kepentingan, ya, yang berbeda-beda di antara
satu negara dengan negara yang lainnya, ataupun dari satu individu dengan individu yang lainnya. Nah. Namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Oke, selanjutnya ya, Anda nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok dalam hal ini nanti setiap kelompoknya itu berarti 2 anak saja. Ya, 2 anak, 1 bangku. Ya, untuk mendiskusikan apa ya, Bu? Untuk mendiskusikan ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Sampai kemudian ini yang nomor 3. Begitu Mas Mbak ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya bagikan kertas. Oke. Silakan Anda isi identitas, terus kemudian pertanyaan dan jawabannya. Oke Mas Mbak, sebelum Anda semuanya ini diskusi satu dengan yang lainnya untuk menambah rasa semangat dan percaya diri dalam mengerjakan tugas tersebut, ya, saya akan menghadirkan di sini ice breaking. Silakan Anda semua berdiri. Ya, Anda semua berdiri. Terus kemudian ke samping bangku. Ke samping bangku Anda masing-masing. Iya. Semuanya sudah siap? Siap? Oke, ya saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Suaranya dong. Keluarkan baunya. Wow, kayak Dilan KW loh. Wow. Suaranya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sudah semangat ya, nambah semangat ya. Silahkan Anda mulai. Silakan Anda bisa mulai diskusinya. Saya beri waktu 10 menit. Ada kendala? Tidak ya sementara ya. Oke Mas Mbak, ya, saya rasa diskusinya sudah cukup, sudah selesai semuanya. Sudah. Oke, silahkan kelompok berarti Mbak Fikri dan Mbak
Disa, ya Mbak Disa maju ke depan. Terus Mbak Firly dan Mbak Arimbi maju ke depan. Terus satu lagi. Oke, Mbak Selina dan Mbak Ramdhani. Oke, silahkan monggo maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi? Jawabannya adalah tidak akan ada keanekaragaman antar sesama manusia dan kehidupan tidak akan berwarna. Selain itu, manusia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan alam yang ada di dunia. Apa yang disebut dengan penduduk asli? Penduduk asli adalah orang yang tinggal di suatu tempat sedari lahir, hidup di daerah tersebut, dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Yaitu dengan cara bertoleransi agar bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk tadi perwakilan beberapa kelompok yang maju. Ya, jawaban Anda sudah amat sangat baik. Saya apresiasi sekali ya, bahwasanya memang di sini ketika kemudian saya menyoroti ya, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Berarti ini Anda itu diposisikan sebagai pemimpin ketika menghadapi keberaneka-ragaman ya, atau perbedaan. Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Berarti dalam hal ini saya berusaha untuk membuat kebijakan yang tidak hanya pro terhadap kebijakan yang tidak hanya pro terhadap mayoritas, tapi kita juga berusaha untuk menampung kebijakan-kebijakan yang melindungi kaum minoritas, sehingga di situ terdapat unsur keadilan. Ya, itu misalnya dari saya. Ya, saya yakin dari Anda ini semuanya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ya. Mas Mbak, untuk memperkuat ya mengenai perbedaan atau keberaneka-ragaman ya, suku bangsa, adat istiadat dan lain sebagainya. Ya, di sini Bu Guru akan menghadirkan video mengenai tes DNA. Ya, dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Mari kita buktikan bersama-sama dengan memutar video. Itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Oke, Mas Mbak. Ya. Ada 3 keragaman tingkat kecerdasan. Yang pertama, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Selanjutnya, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Yang ketiga, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas pula. Terus kemudian yang keempat itu ada kerentanan. Mas Mbak, kerentanan ini muncul karena adanya perbedaan itu sendiri. Mas Mbak, ya. Di sini dijelaskan, separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, terutama kaum imigran. Hasil studi Universitas Bielefeld. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan,
Anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakatnya. Ini 4C, kunci sukses di abad 21. Apa sih itu 4C? 4C yang pertama itu adalah creativity, berarti kreativitas. Ya. Yang kedua communication, komunikasi. Yang ketiga critical thinking, itu berpikir atau bernalar kritis. Dan yang keempat collaboration atau kolaborasi. Ya, mari kita aplikasikan. Ya, di situ ada 2 opsi, belajar toleransi dari berbagai negara. Kita pilih opsi yang nomor 2. Yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Anda gunakan? Oke, ada yang mau berpendapat, Mas, Mbak? Silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Disa. Barang yang saya punya salah satunya ponsel, yaitu Xiaomi yang berasal dari Cina, dan kendaraan saya motor Honda yang berasal dari Jepang. Oke, terima kasih Mbak Disa sudah berhasil menghadirkan contoh kebinekaan global yang kemudian kita punyai, ya, dan kemudian kita gunakan sehari-harinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan murid-murid? Siap. Sudah paham semuanya? Mengenai materi kebinekaan ya, mudah dipahami ya, mudah dimengerti ya. Oke, kalau mudah dipahami dan mengerti, ya mari kita simpulkan bersama-sama mengenai kebinekaan global ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Mbak Fikri silahkan, monggo. Jadi kesimpulannya, dari pembelajaran hari ini saya jadi mengetahui arti penting toleransi. Karena dengan toleransi satu dengan yang lainnya yang menyebabkan Indonesia menjadi damai akan keberagaman. Oke, terima kasih Mbak Fikri, beri aplaus, beri tepuk tangan ya. Sudah berhasil menyimpulkan ya, kesimpulannya amat luar biasa. Silahkan yang mau merefleksi pembelajaran kebinekaan global ini. Oke, silahkan Mbak Nasifka. Pembelajaran hari ini sangat menarik. Saya menjadi paham ternyata tidak ada manusia yang 100% berasal dari satu ras. Setiap manusia berasal dari campuran beberapa ras. Oleh karenanya kita tidak boleh sombong dan toleran terhadap keberagaman. Oke, iya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan. Sudah berhasil merefleksi pembelajaran kebinekaan global ini, ya. Oke, sampailah kita di penghujung pembelajaran, ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti. Oke, sama-sama.